Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil survei yang sudah kami lakukan mengenai makanan khas Kota Palembang, yaitu makanan mie celor. Ada nama-nama kelompok yang sudah kami buat, antara lain seperti Arasyid Fikri, Galih Guritno, Artika Diranti, Syafa Falasipa, dan saya sendiri, Embis Mazakawali, sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Slide selanjutnya. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai strategi penjualan mie celor dan mengenai hasil survei yang sudah kami lakukan terhadap kuesioner yang sudah kami bagikan kepada teman-teman ataupun masyarakat sekitar. Slide selanjutnya. Untuk pertama kali akan disampaikan oleh Saudari Sapa Palasipa. Kepada Saudari Sapa Palasipa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil kuesioner ini, apakah kamu suka dengan mie celor? Sebagian besar orang memilih setuju 60% dan sangat setuju 25,7%, dan yang tidak setuju 14,3%. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sapa Palisipa. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Arasyid Fikri. Kepada Arasyid Fikri, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Dari data survei nomor 2, apakah mie celor adalah salah satu makanan favorit kamu selain pempek? Dari survei tersebut didapatkan 41,9% menjawab iya dan 58,1% menjawab tidak. Yang berarti tidak semua orang menjadikan mie celor sebagai makanan favorit dan sebagian dari mereka sangat menyukai mie celor sehingga menjadikan mie celor sebagai makanan favorit mereka. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Arasyid Fikri. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Galih Guritno. Kepada Saudara Galih Guritno, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuesioner nomor 3, yaitu seberapa sering kamu makan mie celor. Dari kuesioner ini kita bisa melihat bahwasanya ada 74,3% orang tidak sering memakan mie celor dan ada 14,3% orang sangat sering makan mie celor. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa orang-orang tidak selalu sering untuk memakan mie celor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Galih Guritno. Untuk selanjutnya akan saya sendiri menyampaikan mengenai tempat makanan mie celor mana sih favorit di Palembang ini. Ada beberapa jawaban yang sudah disampaikan oleh para masyarakat. Yang pertama itu ada di 10 Ulu, di 26 Ilir, dan ada di Gandus, dan juga ada berada di sekitar Kota Palembang. Dari banyaknya tempat-tempat Kota Palembang, orang-orang masih memilih makanan mie celor ini berada di 26 Ilir. Dikarenakan di 26 Ilir ini merupakan tempat khas makanan mie celor yang ada di Kota Palembang itu sendiri. Baik, slide selanjutnya. Slide ini akan disampaikan oleh Saudari Artika Diranti. Kepada Artika Diranti, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini dari data yang kita kumpulkan, bahwa dari segi harga, apakah mie celor itu termasuk harga yang terjangkau? Sebagian besar menjawab setuju, dan sebagian besarnya lagi menjawab sangat setuju. Untuk sebagian kecilnya menjawab tidak setuju.
Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa mie celor merupakan harga makanan yang terjangkau. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Atika Diranti. Untuk selanjutnya ini akan saya sampaikan mengenai kapan sih waktu seseorang itu untuk memakan mie celor itu sendiri. Ada beberapa persen mengenai di pagi hari, yaitu 17%. Bahwasanya kita ketahui pagi hari ini merupakan sebuah makanan yang dibilang makanan pagi, dan ada yang bilang 11% dan ada yang vote kapanpun bisa memakannya, sekitar 71%. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1 mengenai hasil survei lapangan yang sudah kami lakukan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah berada di tempat salah satu restoran atau tempat pemilik usaha mie celor di daerah Palembang, tepatnya di 26 Ilir. Dan kami juga di sini sudah bersama salah satu cucu pemilik usaha ini tersebut, yaitu boleh perkenalkan saya Rinaldi bersama Kak Renaldi ya. Di sini kami sedikit mewawancarai mengenai usaha mie celor ini sendiri, yaitu baik dari pertanyaan pertama yaitu kami ingin bertanya Kak mengenai usaha mie celor ini kan. Sudah berapa lama sih Kakak berjualan mie celor ini? Kalau saya pribadi dari tahun 2018. Oh, berarti tahun 2018 sudah 3 tahun ya Kak? 3 tahun merintis dan memiliki usaha mie celor itu memang sangat luar biasa. Dan pada awal merintis usaha ini Kak, apakah langsung ada tempatnya atau berkeliling? Dulu itu kakek saya jualan itu sambil mikul. Oh, mikul ya. Keliling. Oh, berarti bukan gerobak tapi yang seperti mikul itu Kak. Oh, awal merintis yang cukup panjang kalau sudah dari cucunya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak. Berapa harga per porsinya? Kalau harga per porsinya itu yang biasa itu harganya itu 54 sudah termasuk pajak. Kalau yang spesial itu 66.000, kalau mie rendah 60.000, kalau mie bumbu itu yang bumbu porsi besar itu 33.000. Berarti mie celor ini banyak jenis-jenisnya ya. Kurang lebih itu sejak COVID-19 sudah mulai itu sekitar 2 juta kita yang bersih. Berarti kan COVID-19 ini juga termasuk salah satu pengaruh besar untuk usaha-usaha kuliner seperti ini ya Pak. Oke, selanjutnya Kak, apakah mie celor ini memang sudah dari turun-temurun ya? Turun dari kakek saya, terus turunkan anaknya sampai situ. Itu kalau boleh tahu Kak, kalau itu dari awal tahun berapa? Kalau itu pertama kali itu dari tahun 1953. 1953 berarti sangat lama dan alhamdulillah sukses sampai sekarang. Oke, mungkin itu saja ya sedikit tanya jawab atau pertanyaan kami terhadap usaha kuliner mie celor ini. Bagi teman-teman yang berada di daerah Palembang, jangan sungkan-sungkan untuk mampir berada di 26 Ilir ini. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang
perencanaan awal usaha bakso, dan respon konsumen. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama Angela Caniago, yang kedua Faraudi Zaskia, yang ketiga Intan Cahya Fadilah, yang keempat Novi Kurnia, yang kelima Tiara Febrilia. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Bakso merupakan salah satu produk olahan daging yang populer di berbagai kalangan di Indonesia. Awalnya, daging yang digunakan adalah daging sapi, tetapi karena berkembangnya ilmu pengetahuan, resep, dan kemajuan teknologi, maka bakso dapat dibuat dengan berbahan dasar daging ayam dan ikan. Baiklah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, yang akan kami bahas adalah bakso dari daging sapi. Yang pertama yaitu bakso Sidodadi di Simpang 5. Sebelum itu saya akan membacakan profil saya. Perkenalkan, nama saya Intan Cahya Fadila, umur 18 tahun, NIM 060 4138 2025 067, dan alamat di Gria Raffi Residen, Blok G nomor 10. Baiklah, bakso Sidodadi yang terletak di Simpang 5 ini memiliki karyawan yang bernama Titin Arianto dan jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, dan alamat tempat tinggal yaitu di Jawa Tengah atau di Gelora, dan pengalaman usaha yaitu berjualan bakso selama 3 tahun. Perencanaan awal dalam usaha yang dijalani oleh Titin Arianto ini adalah karena dia ingin mencari uang dan ingin mendapatkan pekerjaan, sehingga dia merantau ke Palembang dan berjualan bakso atau menjadi karyawan di satu tempat bakso, yaitu bakso Sidodadi di Simpang 5. Dan sejak kapan bakso Sidodadi di Simpang 5 ini berdiri? Pada tahun 1989 bakso ini sudah mulai aktif atau sudah berdiri. Dan jumlah tenaga kerja sekarang yang digunakan adalah sebanyak 3 orang, dan jumlah produksi pada saat ini dihitung per minggu. Jadi per minggu bakso Sidodadi ini bisa menghabiskan 25 kilo. Dan sampai sekarang dalam produksi itu mengalami kenaikan ataupun penurunan. Tetapi ada kendala juga yang dihadapi dalam usaha berdagang bakso ini, yaitu yang pertama banyak saingan, yang kedua karena adanya pandemi ini sehingga mengalami penurunan produksi dan pendapatan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu bakso Sidodadi yang berada di Sukabangun yang akan dijelaskan oleh saudari Angela Caniago. Kepada Angela, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Angela Caniago, umur 19 tahun, dengan NIM 06041382025054, alamat Jalan S. Parman, Lorong Bougainville. Sebelumnya, bakso Sidodadi Sukabangun ini merupakan cabang dari bakso Sidodadi di Simpang 5. Nama pemilik usahanya yaitu Pak Warno. Alamat dia yaitu Jalan Era Busama, Lebong Siareng, RT 33, RW 13, yang berumur 33 tahun. Pengalamannya yaitu penjualan bakso yang dimulai dari tahun 2008, sekitar 12 tahun. Perencanaan awal usahanya yaitu karena niat. Walaupun beliau mengalami kesulitan yaitu pada memulai usahanya yang dimulai dari bawah, beliau menjual menggunakan gerobak keliling di sekitaran UIN Raden Patah Palembang pada tahun 2008 sampai 2009, sekitar 1 tahun. Nah, waktu 2009 itu beliau sudah bisa menyewa 1 ruko di belakang UIN Raden Patah. Sampai sekarang, beliau sudah bisa membeli ruko sendiri dan membuka usaha sendiri di tempat beliau, yaitu di Jalan R.A. Busama, Lebong Siareng. Dahulunya Bapak ini mempunyai 2 orang karyawan sebelum dampak corona ini membuat karyawannya dirumahkan. Jumlah produksinya 70-60 per mangkok, 70-60 mangkok per harinya. Terkadang juga tak tentu.
cara pemesanan orang itu lebih banyak datang sendiri ke tempatnya dikarenakan biasanya kalau di GoFood itu berbeda rasa. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Angela atas penjelasannya. Lalu untuk selanjutnya yaitu bakso Sidodadi Mulyo yang akan dijelaskan oleh Saudari Novi Kurnia. Kepada Saudari Novi Kurnia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini pertama-tama perkenalkan nama saya Novi Kurnia, umur 19 tahun, dengan NIM 0604 138 2025053 yang beralamatkan di Air Batu. Saya akan menjelaskan sebelumnya saya akan menjelaskan usaha tentang bakso Sidodadi Mulyo. Bakso Sidodadi Mulyo yang dimiliki oleh Pak Ahmad, umur 24 tahun, yang beralamatkan Jawa Tengah. Beliau merupakan perantauan ke Palembang. Pendidikan terakhir Bapak tersebut yaitu SMP. Pekerjaan utamanya adalah menjual bakso. Pengalaman usaha yang pernah dijalaninya yaitu pernah bekerja menjadi office boy di salah satu perusahaan. Bapak Ahmad ini baru memulai usahanya selama 1 tahun. Perencanaan awal membuka usaha bakso yaitu dikarenakan hanya ini keahlian yang Pak Ahmad punya. Jadi beliau memutuskan untuk merantau ke Palembang dan membuat warung bakso. Kemudian Bapak Ahmad ini baru memulai usahanya selama 1 tahun, yaitu beliau membuka usahanya ini pada tahun 2020. Sampai sekarang belum memiliki pegawai atau karyawan di tempat usahanya. Biasanya satu hari beliau bisa menghabiskan sekitar 1-2 kg bakso yang dijual. Selama ini usaha yang dijalankan belum memiliki kendala. Penjualan juga standar tidak naik dan tidak turun. Para pembeli lebih banyak peminatnya datang ke toko daripada lewat GoFood. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Novi Kurnia atas penjelasannya. Lalu selanjutnya yaitu bakso Adinda yang akan dijelaskan oleh saudari kita Tiara Febrilia. Kepada saudari Tiara, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bakso Adinda. Pertama-tama perkenalkan nama saya Tiara Febrilia dengan NIM 06041382025071, umur 19 tahun, yang beralamat di Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banjarmasin. Di sini yaitu yang pemilik bakso Adinda adalah Mbak Ayu, jenis kelamin perempuan, alamat tinggal Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, dan Kabupaten Banjarmasin. Pendidikan terakhir yaitu SMA. Pengalaman usahanya yaitu merupakan memang dari awal beliau memang usaha bakso. Sejak dari beliau memulai usaha bakso yaitu sekitar 4 tahun yang lalu. Jumlah tenaga kerja yang digunakan yaitu ada 2 orang, yaitu kakak perempuan. Dalam sehari, bakso yang bisa terjual yaitu 25-30 porsi bakso dalam sehari. Sampai sekarang tidak ada kerugian yang dialami dan semuanya aman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oleh saudari Farah Audi Zaskia yaitu mengenai bakso Mangdin. Kepada saudari Farah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bakso Mangdin. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Saya Farah Audi Zaskia, 19 tahun, dengan NIM 06041382025051. Alamat Desa Kertamukti, Kecamatan Mesujiraya, Kabupaten Organ Komering Ilir. Di sini saya mewawancarai anak dari Mangdin bernama Mbak Rizka. Dia sedang berkuliah di
Yogyakarta, lebih tepatnya Universitas Ahmad Dahlan. Pendiri bakso Mang Din ini bernama, biasa sering dipanggil Mang Din, kelamin laki-laki, alamat Desa G3 Kertamukti, umur 48 tahun. Sejak kapan memulai usaha? Usahanya berdiri sejak tahun 2008 sampai saat ini. Tenaga kerja yang digunakan di warung Mang Din ini dibantu oleh anak-anaknya. Kendala yang dihadapi, tidak banyak kendala. Mang Din mengungkapkan tidak banyak kendala karena warungnya menurut dia selalu ramai. Bagaimana sistem pemesanannya? Sistem pemesanannya biasanya warga atau masyarakat datang langsung ke warung, dikarenakan di desa tidak ada GoFood, Gojek, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Farah Audi Zaskia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Angela. Kepada Saudari Angela, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil kuesioner konsumen. Dari sebanyak-banyaknya konsumen, ada beberapa konsumen sekitar 51 tanggapan, yaitu salah satunya Yusuf, Siti Hilda Febriani, R. Ardelia, Perdana Berpasir, M. Perdi Nopriansyah, Sri Mutia Anjani, Arenda Rosyada, Rizky Hoirunisa, Amanda Salwa Salsabila, Gevianita Putri Rayenda, Ferdian Risu Amari, Giovanni, Bimo Putro, dan Gina Nova Damayanti. Slide selanjutnya, moderator. Umur dan profesi. Jadi, para konsumen ini sebanyak 51 orang itu kebanyakan yang berusia 19 tahun. Ada sekitar 12 orang, dan ada juga yang berusia 18 tahun, sekitar 7 orang. Ada yang berusia 14 tahun, sekitar 3 orang. Dan ada yang berusia 15 tahun, sekitar 2-3 orang. Ada yang berusia 17 tahun, ada yang berusia 18 tahun, ada juga yang berusia 20 tahun, sekitar 5 orang, ada yang berusia 21 tahun hingga ke 36 tahun. Profesinya kebanyakan yang mengisi kuesioner ini yaitu mahasiswa dengan persentase 78,3%. Untuk yang umum itu 10,9%. Dan untuk yang pekerja itu 8,7%. Mungkin hanya ini, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Angela Caniago. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tiara Febrilia. Kepada Saudari Tiara, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dari kuesioner ini. Untuk yang banyak mengisi kuesioner ini, yang pertama yaitu kebanyakan perempuan yang berjumlah 68% dan laki-laki 32%. Dan yang kedua yaitu banyak yang mengisi bakso ini untuk membeli langsung ke warung, yaitu sekitar 90% dan selebihnya 4%. Dan untuk menyukai bakso yang mengisi kuesioner ini yaitu 68 yang menyukai, 28% yang sangat menyukai, dan 5% yang tidak menyukai. Biasanya bakso ini dibeli harga bakso yang dibeli ini biasanya yaitu mencapai 15.000, yaitu banyak yang memilih 60% dan 30% yang memilih 13.000 dan 10% yang memilih 17.000. Baiklah, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tiara Febrilia. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Novi Kurnia. Kepada Saudari Novi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan respon konsumen. Pada bagian cara pemesanan, para responden lebih banyak yang membeli secara langsung daripada melalui GoFood. Sedangkan menurut pelayanan bakso, para responden lebih banyak memilih baik daripada sangat baik. Sangat baik
hanya 22%, sedangkan baik 78%. Dan jenis bakso, para responden lebih banyak menyukai jenis bakso sapi dibandingkan dengan bakso ayam atau bakso ikan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Novi Kurnia. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farah Audi Zaskia. Kepada Saudari Farah, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu saran konsumen. Sarannya, kemasan harus higienis, rapi, dan bersih. Kemasannya sesuai dengan harga. Yang kedua, mempunyai ciri khas rasa sendiri. Yang ketiga, bakso sesuai dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, kuahnya harus banyak, lengkap dengan saus, sambal, dan kecap. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Farah Audi Zaskia. Mungkin hanya ini saja presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.